Tragedi berdarah di pesta pernikahan anak KDM, di balik kemewahan, terselip derita. Apa arti pesta megah jika berujung duka? Apa makna kebahagiaan? Di sema air mata rakyat mengiringi pernikahan yang seharusnya penuh berkah. Tanggal 18 Juli 2025 akan tercatat sebagai hari kelabu dalam sejarah pernikahan seorang pejabat publik. Di tengah megahnya acara pernikahan Maula Akbar Mulyadi, putra dari tokoh politik dan mantan Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi, dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, justru terselip tragedi pilu yang mengguncang hati rakyat. Acara yang dirancang sebagai pesta rakyat berubah menjadi ajang petaka. Berlokasi di alun-alun Garut dan pendopo kabupaten, ribuan warga diundang untuk menikmati makanan gratis. Tapi niat baik tak selalu berakhir baik. Tanpa sistem pengaturan yang matang, tanpa skenario pengamanan ketat, dan di tengah antusiasme ribuan orang yang berdatangan, kericuhan pun terjadi. Gerbang pendopo yang dibuka tutup secara bergantian menjadi titik semrawut. Ribuan massa yang sudah lelah mengantre, sebagian membawa anak-anak dan lansia, terjebak dalam kepadatan luar biasa. Dorong-mendorong tak terhindarkan. Teriakan mulai terdengar. Nafas terasa sesak. Beberapa mulai pingsan. Hingga akhirnya kabar duka datang. 3 nyawa melayang. 1. Bribka Cecep Saiful Bahri, anggota kepolisian, gugur saat tengah bertugas. Ia berusaha menjaga keamanan, tapi justru menjadi korban dari kericuhan massa. 2. Fania Aprilia, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun, tewas kehabisan oksigen di tengah desakan orang dewasa. 3. Dewi Jubaidah, seorang nenek berusia 61 tahun, juga mengembuskan nafas terakhir karena sesak nafas akibat terinjak-injak. Tak hanya mereka, banyak pula yang terluka. Beberapa orang pingsan, sebagian dilarikan ke rumah sakit, dan sisanya hanya bisa menyaksikan peristiwa itu dalam kepanikan. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sebuah acara resmi negara yang melibatkan pejabat dan aparat bisa gagal dalam hal paling mendasar, keselamatan manusia, syukuran atau pertunjukan kekuasaan? KDM, Kang Deddy Mulyadi, dikenal sebagai figur yang dekat dengan rakyat. Sosok yang tampil nyentrik, kadang humoris, dan senang memberi sedekah langsung. Tapi dalam pernikahan sang anak, terlihat ada nuansa berbeda. Sebuah pameran kekuasaan, pesta besar dengan nuansa politik kental. Undangan ribuan orang tanpa mekanisme tertutup, tenda makanan gratis tanpa pengaturan kursi atau antrian profesional, dan ribuan pengunjung datang tanpa koordinasi yang jelas. Ini bukan lagi pesta, tapi euforia yang tak terkontrol. Apakah ini bentuk syukur? Atau pertansuan dalam balutan kemasan pesta rakyat? Ketika rakyat dibiarkan berdesakan demi sebungkus nasi, sementara para pejabat duduk nyaman di kursi mewah sambil tertawa bahagia, di mana rasa kemanusiaannya? Ketika harta dan jabatan membutakan hati, tak salah mengadakan pesta, tak keliru merayakan pernikahan anak, tapi menjadi dosa besar jika pesta itu mengorbankan nyawa manusia. Tragedi ini mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa kekuasaan tanpa empati akan berakhir dalam bencana. Apa guna panggung megah jika rakyatmu berdesak-desakan demi sepiring makan? Apa arti dekorasi miliaran jika seorang bocah harus menghembuskan nafas terakhir di tengah kerumunan? Ketika seorang anggota polisi meninggal bukan karena menembus medan perang, tapi karena menjaga pintu acara pesta, tidakkah itu penghinaan bagi tugas dan martabatnya? Ketika seorang nenek ikut datang karena ingin ikut bahagia bersama pemimpinnya, lalu pulang tinggal nama, apa artinya ucapan kami cinta rakyat itu? Pemerintah harus bertanggung jawab. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyebut bahwa Polres Garut sudah menjalankan SOP. Tapi tetap saja, sistem yang dibuat nyatanya gagal. Nyawa tetap melayang. Penyelidikan sedang dilakukan, tapi masyarakat menuntut lebih dari sekadar investigasi formalitas. Harus ada yang bertanggung jawab. Pesta pernikahan anak seorang tokoh nasional yang menimbulkan korban jiwa tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah bentuk dari kelalaian sistemik yang lahir dari ego dan rasa takabur atas kekuasaan. Apakah panitia sudah memikirkan kapasitas lokasi? Apakah aparat cukup jumlahnya untuk mengendalikan massa? Apakah tamu undangan diseleksi? Apakah ini bentuk pelanggaran protokol penyelenggaraan acara negara? Publik menunggu jawabannya. Suara korban, tangis yang tak didengar. Seorang ibu bernama Mela menangis histeris saat menemukan putrinya. Fania Aprilia telah kaku tak bernyawa. Ia tak pernah menyangka pesta yang ia kira akan membawa kebahagiaan, justru membawa pulang petaka. Saya cuma mau ikut makan, ikut bahagia. Tapi kenapa anak saya yang harus mati? Katanya sambil memeluk jenazah anaknya di rumah sakit.
Suara tangisan ini mungkin tak terdengar di balik lantunan musik pesta. Tapi inilah suara sesungguhnya dari rakyat, mereka yang paling menderita saat elit tertawa. Akhirnya apa? Apakah kita akan lupa? Beberapa hari lagi media akan berhenti memberitakan. Para pejabat akan kembali berkampanye. Tragedi ini akan tenggelam di antara headline politik dan selebriti. Tapi luka itu tetap tinggal di hati para keluarga korban. Pertanyaannya, apakah kita akan diam? Apakah tragedi ini hanya akan menjadi statistik semata? Ingatlah, darah yang menetes di atas lantai, Pendopo Garut, adalah bukti nyata bahwa kemewahan tak selalu membawa keberkahan. Bahwa kadang, rakyat hanya dijadikan figuran dalam panggung elit yang haus pujian. Penutup, di balik lentera pesta, ada bayang-bayang kematian. Video ini bukan untuk menebar kebencian, tapi untuk menyuarakan kesadaran.